Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus juga mengatakan dalam Petrus 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan selamat malam, selamat kita beristirahat. Dan sebelumnya kita dengarkan firman Allah setelah kita lelah beraktivitas di sore ini, atau di malam ini kita mendengarkan firman Allah, kiranya Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan dalam Ulangan 2 ayat 25. Sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya takut akan Tuhan itu memenuhi kehidupan kami, sehingga setiap kami akan mempermuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Ulangan 2 ayat 25. Pada hari ini, aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit dan keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Puji nama Tuhan. Yirah Adonai. Jadi takut akan Tuhan. Dan saya perlu katakan ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani, yirah itu ya ada 45 kali, 45 kali itu Yareh itu ada 330 kali itu dalam bentuk verb. Ya. Lalu kemudian ada kata lagi, ada kata morah itu 12 kali. Jadi morah itu ada 12 kali dikatakan. Morah 12 kali, Yirah 45 kali, Yareh 330 kali, jadi 787 kali Allah mengatakan dalam firman Allah ini supaya kita jangan takut, ya, dengan berbagai versi, dan Allah akan senantiasa menemani. Dan itu sebabnya kalau kita lihat tadi pagi, kalau kita mau mendengar yang kedua ini, ikuti yang pertama supaya kita tahu bahwa orang takut akan Tuhan itu Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Tuhan sendiri akan memberikan kebahagiaan surgawi, Tuhan sendiri akan berdoa dengan dia. Itu luar biasa. Nah, jadi Yirah Adonai, takut kepada Tuhan, ada bermacam-macam ketakutan bisa terjadi kepada orang percaya, seperti fear of man. Yang pertama itu adalah takut akan manusia. Dan pembacaan yang kita lakukan tadi, bagaimana Allah ingin membangkitkan orang. Ya, mohon maaf. Tadi pagi saya disuruh berdoa, saya tidak mau berdoa, ya, karena tenggorokan itu sakit kalau berdoa, kalau bersuara itu sakit. Lalu jam-jam 12 kami ada doa, jam 10 sampai jam 12 lewat lah gitu ya. Nah, teman saya suruh saya lagi berdoa, saya instruksi supaya jangan saya disuruh berdoa. Nah, saya bukan menolak, karena soal saya ini biasanya
biasanya keras, kencang, lalu disuruh berdoa dengan suara yang seperti itu, lebih baik saya mengatakan saya mengikuti saja. Jadi apa yang di pokok doa dalam hati kan kita bisa berdoa. Tapi kalau kita memimpin doa itu kan orang perlu mendengar dengan baik supaya suaranya bisa dengar. Nah, ketika tiba makan siang, lalu minum, ya saya bilang kepada sahabat saya, sahabatlah hai hambaku yang setia dan yang baik dan setia. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, dan ketika saya minum es, jangan minum es. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, apa hubungannya es dengan batu? Sampai teman saya ini baru 2 orang yang mengatakan ini sama saya bilang. Satu dari luar negeri dan satu saya, dimana katakan kalau itu orang-orang yang kena salju semua batu-batu. Ya, artinya begini, kita makan, minum, jangan disertai dengan rasa takut. Bukan berarti kita mencobai Tuhan, bukan. Tapi saya bisa buktikan bahwa apa yang saya lakukan, justru ketika saya kalau sakit, kalau dengar sahabat saya sakit, tambah kurus. Kalau saya sakit, itu tambah banyak makan. Dan saya bersyukur karena itu anjuran orang tua dulu ya, kalau kau malah sakit makan yang banyak. Tapi ketika saya tidak bisa bersuara itu, saya tumpangkan tangan atas diri saya dan syukur kalau pada saat ini saya bisa melayani Anda. Puji nama Tuhan. Nah, dan kemudian yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan manusia, fear of man, di mana manusia itu mengalami orang-orang di sekitar Israel mengalami ketakutan yang sangat luar biasa karena penyertaan Tuhan kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat juga orang Israel juga takut kepada Goliat. Nanti bisa dibaca dalam Samuel 17 ayat 1 sampai 5. Jadi ada yang takut akan manusia, yaitu orang Israel. Ketika mereka melihat badan yang raksasa itu, lalu kemudian mereka gentar dan takut, dan kemudian tidak ada yang berani melawan. Bahkan dia ini si Goliat ini atau Goliat itu mencoba menghina Allah Israel selama 40 hari, dan itu didengar oleh si Mungil, si Daud, dan kemudian kakak-kakaknya marah. Kenapa kau tinggalkan kambing sapi gue ekor itu? Dan kemudian dia pergi, dan pada akhirnya yang mau saya katakan dia mengalahkan Daud, mengalahkan Goliat, karena Daud tidak takut kepada manusia, dia takut kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Allah menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud, dan dia penggal kepala. Kemenangan ada di pihak Israel. Nah, yang mau saya katakan adalah bangsa-bangsa takut kepada Israel karena Tuhan, bukan karena mereka. Ya, jadi kalau ada orang takut kepada kita takut kepada orang, itu berarti kita sesuatu terjadi hal-hal yang tidak baik dalam hidup. Tapi kita tidak perlu takut kepada manusia selama kita benar, karena benar, takut karena salah. Ya. Dan itu harus menjadi pegangan kita. Yang kedua, dikatakan takut akan sesuatu, fear of things. Jadi Anda bisa baca dalam Yesaya 7 ayat 5. Ya, takut kepada rumput mereka ke lereng gunung, atau takut kepada putri malu, takut kepada rumput-rumput. Karena memang kengerian diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi ada juga orang yang takut papan, pakaian, pangan, ya. Ada orang yang takut, ya. Kapan, bagaimana saya nanti masa depan saya, itu juga tidak perlu ditakuti. Tentang sesuatu yang kau butuhkan, nggak perlu kau takuti. Karena apa? Kalau saja engkau bergaul karib dengan Tuhan, Allah akan menolong engkau. Kalau saja engkau bergaul karib dengan Bapa di surga itu, Allah akan memberikan yang terbaik
Dia tidak ingin engkau juga hidup dalam kesusahan. Itu sebabnya dia memberikan salomnya kepada. Dan kalau salomnya itu ada pada kita, welfare-nya ada, completeness-nya ada, ya, ada kesejahteraannya, ada damai sejahteranya, ada kesempurnaannya, ada health-nya. Jadi kekuatan kesehatan dari Tuhan menyertai roh jiwa dan tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Betapa mahalnya kesehatan itu. Orang yang sakit rela mengeluarkan miliaran rupiah hanya supaya dia sembuh. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan dia tidak sembuh. Tapi ada orang yang hanya tumpang tangan walaupun stadium 4 kansernya Tuhan sembuhkan karena dia berteriak dari hatinya yang paling dalam. Dan ketika kita berteriak dari hati yang paling dalam, Tuhan menyembuhkan. Dan saya merasakan itu bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Walaupun secara berangsur, tapi suara saya sudah bisa keluar, tidak lagi dengan sakit di dalam ini. Ya, walaupun masih ada batuk-batuknya, tapi tidak lagi merasa sakit. Ya, karena apa? Tuhan bisa menyembuhkan kalau kita dapat berteriak kepada Dia. Jadi saya tidak hanya berkata, oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan itu tabib di atas segala tabib. Tapi kalau saya sakit makan obat, enggak seperti itu saya. Kalau saya katakan Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, karena saya yakin akan kemampuannya yang mau menolong memberkati. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, ya selanjutnya minta juga kemurahan Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Lalu yang ketiga dikatakan takut akan keadaan, situasi. Yunus 1 ayat 10. Bayangkan dia di tengah-tengah situasi di mana dia meninggalkan Niniwe untuk pergi ke Tarsus. Karena dia disuruh Tuhan untuk menginjil ke sana. Dan dia melarikan diri. Mau dari Yapo, mau lari ke Tarsus. Supaya apa? Orang Niniwe tidak selamat. Dia suka orang Niniwe mati, masuk neraka. Tapi Tuhan dia panggil, dia harus pergi. Dia lari dia. Dan ketika dia lari di tengah situasi badai yang begitu luar biasa, dia bisa tidur tenang memang. Tapi orang-orang di dalamnya kenapa tak bisa tidur tenang? Sementara ini, aku adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Nah, ini dia. Yang saya katakan takut akan Tuhan, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan takut akan Tuhan. Yunus ini contoh konkretnya. Ya, dia takut akan Tuhan. Dia bilang takut akan Tuhan, tapi melanggar perintah Allah. Ini udah kontradiksi, kontras ini ya. Dan itu tidak perlu kita lakukan. Dan pada akhirnya dia dibuang ke laut. Untungnya Tuhan masih kirim itu ikan yang besar itu untuk masuk ke dalam perutnya dan menghempaskan dia ke daratan. Dan Tuhan menyuruh dia kembali ke Niniwe untuk pergi ke Niniwe. Dan ketika orang-orang Niniwe bertobat, dia marah-marah kepada Tuhan. Tapi ceritanya dia takut Tuhan ini. Ya, ini takut Tuhan yang pura-pura ini ya. Tidak perlu kita lakukan hal yang seperti ini. Ya, tapi kita tahu bahwa Tuhan punya hati supaya orang semua selamat. Dan Tuhan akan menentukan orang-orangnya sendiri untuk melakukan itu. Dengan betul-betul sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya orang-orang misi dia harus betul-betul panggilan Tuhan, bukan hanya sekedar ya utusan organisasi, bukan. Seperti kita lihat bagaimana Novensen, bagaimana Yusuf Khan, bagaimana Schwartz dan lain sebagainya. Ya, mereka memenuhi Indonesia ini. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Maluku, ada yang Sumatera Utara, ada Pulen di Jawa Timur, ada Pan Hesel di Irian dan lain sebagainya. Ada Dr. Andriani, saya lupa itu, ada di Toraja sana, ada 2 orang. Yang mau saya katakan kepada kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau disuruh Tuhan jangan bandel gitu. Jadi ini siapa takut akan situasi si Yunus, dan kita tidak perlu takut akan situasi karena Tuhan
menyertai kita, karena Tuhan akan membimbing kita, dan di tengah-tengah situasi apapun, tadi pagi kan sudah bilang Tuhan sendiri akan memberikan kebahagiaan surgawi kepada kita. Yang terakhir, ini yang akan harus kita pelihara sepanjang umur hidup kita. Takut akan Tuhan, reverence of God, penghormatan, penghargaan, kekaguman yang sungguh-sungguh dari hati kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran tinggi kita, karena dalam rangka di mana Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan kita, sudah selayaknya kita memberikan hormat yang tertinggi melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, atau melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Jadi melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tindakan, pikiran, ya, melalui pikiran kita, perkataan, perbuatan, pikiran. Itu harus menjadi hal yang harus kita penuhi senantiasa dalam kehidupan kita. Dalam perkataan, ya, nyata siap. Dalam pikiran, tidak nyeleneh sana kemari. Dalam lisan kita, ya, di atas siap. Dalam perbuatan kita, perbuatan yang betul-betul di dalam terang. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita menjadi garam dunia, ya, di mana garam itu mencegah pembusukan, ya. Dia juga garam itu memurnikan, dan juga garam itu memberikan cita rasa. Kalau makanan tidak ada garam, nah, ini yang saya mau tekankan. Kita hidup dalam dunia ini harus memberikan cita rasa. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan memberikan cita rasa. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu, dia akan menjadi supel kepada siapapun, dia akan menjadi ramah kepada siapapun. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan yang tidak berkenan, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang berkenan di hadapannya. Dan karena apa? Kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga menyuruh kita untuk menjadi terang. Terang itu membimbing, memberikan arah. Jadi kalau ada dari sini, ya, kalau dari pantai kita melihat ke gunung, ada cahaya di sana, di atas gunung, dan itu tampak dari kejauhan. Itu ada kira-kira dari sini ke sana itu bisa 6-7 km. Tapi kelihatan kalau sedikit lagi bisa lagi lebih jauh. Itu bisa di ketinggian itu bisa melihat sampai apa? Karena apa? Kalau ada terang, dia memberikan arah ada di sana. Makanya mercusuar selalu ada di pinggir supaya memberikan arah kepada pelaut-pelaut. Demikian juga Tuhan memberikan arah kepada kita, yaitu melalui terangnya yang dipasangnya di dalam hati kita. Karena Tuhan adalah terang dunia, siapa yang berjalan bersama dengan Dia tidak akan tersesat. Dia akan memiliki terang yang abadi, terang yang kekal dalam hidup. Dan terang itu memberikan arah, dan terang itu, ya, tanda peringatan, ya. Seperti mercusuar itu ada peringatan supaya jangan kamu kalau kita ada dalam bahaya, bahwa ada pantai di sana, itu melalui mercusuar ada hal yang dinyatakan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak perlu takut kalau Tuhan, takut akan Tuhan, Radona itu, takut akan Tuhan itu, kita ada yang tidak perlu takut dalam hidup ini. Karena Tuhan akan menolong kita. Dan yang mau saya katakan, takut akan Tuhan yang sesungguhnya dari pagi itulah yang harus kita miliki. Sehingga kita akan merasakan dampak yang begitu luar biasa, dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga betul-betul orang yang takut akan Tuhan itu dipelihara. Kalau Musa kan berkata takut akan Tuhan itu membuat kita tidak berdosa. Amsal katakan, Salomo katakan dengan jelas bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya dalam perbuatan. Dan dia juga berkata kalau di dalam 14, 26, 27 itu Amsal, di mana dia mengatakan kalau takut akan Tuhan itu ada sumber hidup yang akan mengalir dalam hidup kita. Dalam sumber hidup itu, dan Tuhan akan menolong kita di dalam apapun. Jadi
Itu sebabnya biar takut akan Tuhan menyertai kita, dan ini harus kita pelihara senantiasa. Tidak perlu kita pelihara takut akan manusia, tidak perlu kita pelihara takut akan sesuatu termasuk makan minum, tentang pakaianmu, tidak perlu takut keadaan masa depanmu, keadaan apapun, tidak perlu takut. Ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja, tapi tidak perlu takut. Kita berdoa supaya bangsa ini tetap keluar dari segala krisis yang ada. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan inginkan takut akan Tuhan itu, karena orang-orang yang takut akan Tuhan bukan hanya kita, tapi generasi kita juga mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, semoga ira ladonai, takut kepada Tuhan, menjadi bagian yang tidak kita akan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya, ira ladonai itu bersama dengan kami, takut akan Tuhan itu bersama dengan kami. Karena begitu satu tahun hanya 365, dan ini sampai 378 kali, sorry tadi 787 ya, saya salah menghitung. Jadi 378 kali. Jadi setiap hari tidak perlu takut, karena Tuhan sudah memberikan kita firman. Dia tahun kabisat, tahun biasa. Tahun kabisat itu kan 366. Masih ada kelebihan. Dan Tuhan senantiasa akan memberikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Dan asal takut akan Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan takut akan Tuhan memenuhi kami sepanjang umur hidup kami. Beri berkat, dipelihara, lindungi, dijaga. Terima kasih anak cucu kami juga diberkati. Dan juga Tuhan, saya berdoa kepada yang sakit, apapun sakit penyakitnya. Saya mengatakan Tuhan tidak abai untuk menjawab doa-doa orang yang percaya. Bukan berarti orang percaya tidak pernah sakit. Saya sakit, tapi ketika saya datang kepada Tuhan dengan menumpangkan tangan saya sendiri atas saya, dan Tuhan menolong. Kalau kemarin saya tidak bisa menyampaikan firman Allah karena tidak suara yang tidak mendukung, tapi kali ini dan itu dibuktikan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dan itu sebabnya kalau engkau sakit apapun sakit penyakit ini, dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita. Kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan kesembuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilir Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya, oleh firman-Nya engkau sembuh. Sembuhkanlah mereka, maka mereka katakan saja sembuh kepada mereka, mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kepada mereka yang mengalami masalah kesulitan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ya tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Mari lakukan pertolongan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saya percaya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan menjawab setiap seru doa yang disampaikan kepada dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, apapun ketika kita mau beristirahat, jangan lupa untuk berdoa, menyampaikan firman, memperkatakan firman Allah dalam hidup kita, dan Tuhan memberkati. Dan jangan lupa merenungkan, memperkatakan firman Allah itu supaya kita tetap dikuatkan. Iman timbul dari pendengaran firman Allah, bukan pendengaran oleh berita, tapi pendengaran oleh firman Allah. Mantap, mantap, mantap.